Oke, buat dia di sesi general ini ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan? Silahkan. Eh, Mm-mm. dia izin bertanya Pak, kalau misalkan Mm-mm. untuk mengirim CV itu lebih Mm-mm. tepatnya itu pada pukul berapa ya Pak? Dan HR itu menilai CV kita itu dari segi apa ya Pak? Apakah dari Oke. pengalamannya itu diutamakan ataupun misalkan fresh graduate itu belum punya pengalaman tetapi HR itu bisa menilai dari segi pengalaman organisasinya ataupun yang lainnya. Oke. Satu, CV itu dikirim kapan? Bagusnya. Nah, aku kasih tahu ya. Kalimat komplitnya tuh begini. Mengirimkan lamaran kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Aku ulang lagi. Ini banyak orang salah tangkap di sini. Mengirimkan CV atau lamaran kerja kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Prakteknya, prakteknya banyak yang melakukan apa? Ngirim lamaran cuma antara pagi sampai sore, terserah jamnya jam berapa, hari kerja jam kerja doang. Tapi di luar itu, sore sampai pagi, weekend, tanggal merah, nggak ngirim lamaran. Menurutku itu kurang bijak sih. Bahkan aku berani bilang kayaknya itu salah tafsir deh gitu. Kalimatnya utuhnya begitu. Ini menurutku ya. Nanti kita sharing pandangan aja. Mengirimkan lamaran kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Artinya, kalau kamu punya waktu kosong di hari kerja dan jam kerja, makanya silahkan apa? Kirim intensitas tinggi. Gitu loh. Jadi kalau kamu ada waktu kosong di jam-jam kerja nih, terserah jam 8, 9, 10, 11, 12, terserah bebas. Kayak gitu. Di jam kerja, hari kerja, kirimlah dengan intensitas tinggi. Tapi kalau di luar jam itu, kamu ada waktu kosong, ada lokernya, kamu sesuai kualifikasi, sesuai yang kau pengen, hajar aja. Jangan ditunda. Masalah terbesar itu penundaan ini, gitu. Biasanya di sini pertanyaan lanjutannya apa? Pak, tapi di luar ada yang bilang mengirimkan lamaran itu antara jam 8 sampai jam 9, habis itu jam 3 sampai dengan jam 4. Itu betul. Kalau satu, kamu tidak melakukan penundaan. Contoh, kamu dapat info loker bagus hari Jumat maghrib setengah 7 lah katakanlah atau jam 6 hari Jumat, cocok banget sama yang kamu pengen, cocok banget dengan kualifikasi kamu. Terus habis itu mintanya dikirim via email karena kamu percaya bahwa mengirimkan lamaran itu cukup di antara jam tadi 8, 9, 3, 4, 4, 5 terserah itu. Akhirnya kamu tunda, jadi kamu kirim hari Senin. Ini fatal gitu loh. Nanti kamu akan keduluan sama teman-teman yang apa? Ya udah kirim-kirim. Hari besok pikiran tenaga buat yang besok. Kenapa? Karena loker tiap hari itu ada. Santai aja. Gitu. Slow aja. Tapi kenapa kok ada yang menyarankan itu? Ya benar. Karena mayoritas jam-jam itu adalah jam-jam rekruter aktif. Tadi kalimat tadi berarti salah. Ya enggak, itu benar. Tapi di kondisi tertentu. Asal kamu nggak ada penundaan, yang pertama. Yang kedua, asal kamu ngirimnya lewat cara yang langsung diterima sama rekruter. Kamu ngirimkan lamaran antara jam 8 sampai 9 misalkan. Dapat lokernya di pagi itu, kirimnya di pagi itu, nggak ada penundaan. Boleh. Ngirimnya via email, boleh. Tapi kamu misalkan lagi di hari Senin ini, misalkan gini hari Senin. Kemudian hari Seninnya itu jam 7 malam. Kamu dapat loker bagus di Job Street, misal. Kayak gitu. Yang kamu dalam tanda kutip tinggal klik promosi dikit gitu. Terus gara-gara itu kamu tunda kapan? Besok pagi. Buat apa? Gitu. Jadi saran mengirimkan di jam tertentu itu akan efektif saat satu, kamu tidak melakukan penundaan. Yang kedua, ngirimnya itu via yang langsung diterima sama rekruter, yaitu lewat email. Strategi pakai window waktu itu pakai email nggak apa-apa diterapin gitu. Tapi kalau kamu ngirim lewat job street atau job portal lain atau dikirim lewat LinkedIn yang tinggal diklik terus ditunda kayak gitu, buat apa? Gitu. Karena mereka sistemnya apalagi lewat website perusahaan yang sistemnya udah ATS. Nah, sekarang coba balik lagi.
kamu bikin CV ATS. Banyak orang berbondong-bondong pakai sistem ATS. Sistem ATS nggak pakai window waktu, kecuali perusahaan-perusahaan tertentu yang memang sejak awal mengarahkan. Portal kami dibuka antara Senin sampai Jumat antara jam sekian sampai jam sekian. Ada beberapa perusahaan, sedikit banget perusahaan yang ngasih info itu. Gitu, silahkan. Tapi kalau nggak, ya ngapain ditunda? Gitu. Nah, ini harus paham secara utuhnya. Karena banyak teman-teman yang potong-potong tahu ini. Akhirnya menunda. Akhirnya malah kebanyakan pada takutnya apa? Takut nggak kebaca. Loh, yang lebih mengkhawatirkan daripada takut nggak kebaca itu apa? Takut harinya udah besok, tapi kamu masih mengotak-atik yang kemarin. Akhirnya yang hari ini kelewat gitu. Gitu. Atau yang kedua, yang lebih menakutkan lagi daripada nggak kebaca rekruter gitu ya, banyak yang nanya itu adalah takutnya rekruter udah menampung terlalu banyak lamaran. Dari lamaran yang udah ketampung ini, dia udah dapat beberapa. Contoh gini deh, eh ada rekrutmen, tapi kamu ngirimnya nunda gara-gara alasan tadi. Set. Ternyata lamaran yang udah masuk itu, udah ada 500 lamaran. Yang dikasih kesempatan ke psikotes itu 100. Tapi pihak perusahaan dari 500 ini, perusahaan ini udah pede dapat 100. Gitu loh. Ya nanti yang urutan 501 ke belakang kan sama sekali nggak kepegang tuh. Paham nggak? Yaitu bayaran dari penundaan. Belum yang misalkan ada yang disuruh ngisi Google Form, ternyata Google Formnya udah nggak aktif. Ngirim email, ternyata emailnya udah nggak menerima pesan, dan lain-lain. Drama-drama itu nanti akhirnya yang muncul. Karena kamu menunda. Selalu kamu harus mengaitkan dua teori ini. Teori pertama itu tadi, mengirimkan lamaran kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Teori nomor dua adalah, saya nggak tahu loker yang untuk saya tuh muncul kapan. Yang saya tahu, loker utuh ada tiap hari. Artinya tiap hari aku harus ngecek, tiap hari aku harus ngelamar. Gitu. Dua ini dicocokin, udah itu aja, sesimpel itu. Gitu. Nah, banyak yang belum paham ini, semoga dengan pertanyaan kamu ini banyak yang paham gitu ya. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya, pertanyaan kamu adalah apa sih yang dicari oleh HRD gitu. Sebenarnya pertanyaan ini adalah umum ya gitu. Bahwa ya jelas kualifikasi yang sesuai dengan posisi yang sedang dibuka gitu. Kalau yang dicari adalah orang yang jago masak, pasti ya yang dicari di luar sana ya yang jago masak siapa nih gitu. Ibaratnya gitu. Ya semacam itulah kecocokan itu gitu. Masalahnya kualifikasi itu harus berhasil kamu munculkan di dokumen yang kamu tulis dulu. Suka nggak suka, mau nggak mau, ada dua hal yang harus kamu terima. Nomor satu, kamu akan di awal, kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Kamu nggak bakal langsung aku interview gini secara umum ya. Yang kita nilai itu dari apa yang tertulis, yaitu apa ya, dokumen yang dikirimkan. Maka karena kamu punya kesadaran bahwa oh, di awal aku akan dinilai dari apa yang tertulis dulu, maka kamu harus benar-benar mampu menyampaikan kelebihan kamu di dokumen tulisan kamu itu, lamaran, CV, ijazah, transkrip, apapun itu, portofolio gitu. Gitu. Itu harus bisa meyakinkan perusahaan, rekruter. Begitu perusahaan, oh ini kayaknya cocok nih, kasih kesempatan, kan gitu. Suka nggak suka kamu harus menerima itu, bahwa di awal aku harus gitu. Kelihatan wow dari dokumen yang ada. Harus kamu sadari. Karena aku ulang lagi, suka nggak suka, mau nggak mau, kita akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Gitu. Yang kedua, suka nggak suka, mau nggak mau, kita akan dibandingkan dengan kandidat lain. Kita bukan kandidat tunggal, ya nggak sih? Kayak gitu. Nah, gitu. Makanya tadi kita harus menyiapkan semuanya. Dokumennya gampang dibaca, begitu dibaca yang dicari ada. Begitu yang dicari ada, sesuai. Gitu. Nah, ini kamu harus benar-benar siapkan senjata-senjatamu, nggak cuma CV, nggak cuma surat lamaran, mungkin ada dokumen-dokumen lain. Ada CV pun bukan sekedar sudah ada dokumennya. Nggak sekedar, oh ini ATS, ini kreatif. Kata-kata kuncinya ada nggak di dalam. Sesuatu yang tertulis ini juga termasuk tertulis di mana? Akun-akunmu. Akun LinkedIn-mu, pastikan informasinya benar. Kalau kamu punya akun job portal, job street, Glints gitu, dilengkapin. Kamu ngelamar lewat website perusahaan, kadang website perusahaan ada yang kamu harus bikin akun dulu, dilengkapin juga, kayak gitu. Ya karena itu tertulis secara digital gitu kan.
gitu. Jadi suka nggak suka mau nggak mau kita akan nilai dari apa yang tertulis. Jadi semua yang tertulis itu harus bagus benar gitu, ya kan? Itu. Lalu mungkin ada kekhawatiran, tapi rekruter itu gimana ya biar kita sebagai job seeker tapi fresh graduate tapi menarik. Oh, tenang aja gitu. Rekruter itu orang-orang profesional, teman-teman itu. Ya, nggak mungkin kok level direktur untuk fresh graduate gitu. Udah tahu kok ukurannya gitu. Itulah kenapa muncul kualifikasi di poster locker kayak gitu. Gitu. Tidak usah khawatir nanti ada miss di kualifikasi itu, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kitanya sendiri. Jago nggak nyari lokernya. Kedua, kalau udah jago nemuin nih lokernya, sesuai lah katakanlah gitu. Gimana kita promosinya kayak gitu. Kalau misalkan kamu seorang fresh graduate, sebenarnya tuh biar kamu kelihatan wow, itu adalah di dalam CV dan dokumen pendukungmu itu harus ada keseimbangan antara prestasi akademik dan prestasi non-akademik, potensi akademik dan potensi non-akademik. Anggap aja kayak buku gini ya, misalnya punya buku manajemen keuangan. Puncak performa kamu ini namanya prestasi. Yang masih terbenam di bawah sini nih potensi gitu. Kamu harus bisa menunjukkan gitu. Secara akademis nih loh prestasi saya dibuktikan dengan apa? Pengalaman pendidikan yang kamu tulis baik formal maupun non formal, skor-skor yang ada, tes TOEFL, IPK dan lain-lain, maupun potensi-potensi yang ada. Potensi-potensi ini dari mana? Misalkan, ya pernah ikut lomba ini, menjuarai ini itu. Kalau punya silahkan masukkan. Dan yang secara non-akademis, organisasi yang kamu aktif di dalamnya, volunteer yang ada, pelatihan ini itu, pokoknya semua kayak gitu. Kalau bisa seimbang, oh ini menarik. Wah ini ada fresh graduate nih, IPK-nya tinggi, jurusannya bagus, pengalamannya banyak. Tapi dia nggak cuma kuliah doang nih, organisasinya aktif. Ini-ininya pernah ada project ini itu, bahkan ada momen magangnya juga kayak gitu. Menarik sekali kayak gitu. Kalau nggak bisa kayak gitu, boleh nggak? Ya boleh. Misalkan, oh ini nilainya biasa, oh ternyata dia kuliah sambil kerja, dimaklumi. Nah sekarang yang nggak bisa maklum misalkan, ini anak kuliah-kuliah aja nilainya bagus juga biasa, gitu. Organisasi nggak ada, gitu. Ada kepanitiaan juga, apa ada organisasi ya anggota-anggota semua kayak gitu. CV-nya nggak rapi, dokumennya kurang. Nah itu gimana menariknya? Kayak gitu kan? Itu aja. Jadi kamu harus jago dalam menemukan lokernya dan mempromosikan dirimu, gitu. Tinggal nanti apa? Ngirim lamaran tiap hari. Pakai banyak channel. Jangan memaksakan diri ngirimkan lamaran email doang, gitu. Jangan lewat LinkedIn doang itu. Harus merata. Kenapa merata? Tadi yang di sini nih. Aku tahu loker itu muncul tiap hari. Tapi aku nggak tahu yang cocok buat aku munculnya kapan, munculnya lewat mana. Berarti kan tiap hari harus kamu olah semua itu. Gitu. Jangan sampai ada hari kosong. Weekend berhenti ngelamar. Ya enggak lah, gitu. Buka LinkedIn-mu hari Sabtu tengah malam. Masih bisa dibuka nggak webnya? Bisa. Ya udah, berarti artinya kamu boleh. Gitu. Hari Minggu buka job street siang hari gitu. Bisa nggak diakses? Atau ada tulisannya maaf ini hari Minggu, waktunya Car Free Day kan nggak gitu. Diakses ya bisa juga, ada locker diklik juga bisa, ngapain ditunda? Toh juga kamu lagi kosong, toh juga kamu job seeker. Balik lagi, di kesimpulannya adalah persimpel cara mikir dan cara gerak. Kalau kamu lapar, makan. Kamu ngantuk, tidur. Kamu haus, minum. Kamu job seeker, ya nyari job. Udah, itu aja. Sesimpel itu. Paham ya secara umum ya? Kayak gitu sih. Semoga nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain kayak gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin. Ya Pak, paham Pak. Berarti untuk melamar itu nggak harus, maksudnya walaupun hari weekend juga kita tetap bisa melamar ya Pak. Jadi Hmm. mungkin kemungkinan HR juga bisa melihat email yang kita masuk di hari weekend juga. Oh, iya betul. Untuk selanjutnya itu mau bertanya Pak, kan kalau misalkan kita kirim via email itu kan suka ada kayak misalkan diisi subjek kayak gitu ya. Nah, untuk wordingnya itu kita hanya cukup ngisi subjek aja, apa kita lebih baik kayak ngisi template-nya gitu. Misalkan kayak misalkan kepada personalia Bapak atau Ibu personalia gitu-gitu tuh Pak. Body email Ditulis juga maksudnya. gitu. Iya. Ya body email wajib diisi dong.
Nggak mungkin body email Kan dikosongin. Mm-mm. iya kan suka ada cuman kayak asal kirim-kirim aja gitu kebanyakan orang tuh Pak. Jadi untuk body email itu wajib ya? Maksudnya Wajib, biar wajib. HR itu mengetahui ini Judul tuh mau ngelamar wajib di bagian body, apa gitu ya. ya, judul wajib, body email wajib, gitu. Nggak boleh kosong. Body email itu wajib diisi, gitu. Kalau ada yang nggak diisi, kebanyakan HR-HR yang aku tanya pasti itu di skip, karena itu adalah pengetahuan umum. Orang kalau ngirim surat ada suratnya kan ya, gitu. Ya, gitu kan, pesan itu pesan elektronik gitu, nggak cuma lampiran aja kan kayak gitu. Nah gitu, jadi ya wajib, judul juga wajib. Cuman bedanya kalau judul, ada judul yang memang dari lokernya tuh diminta tertentu. Silahkan kirimkan lamaran melalui email ini dengan subjek ini, ikuti kalau ada perintah gitu. Kalau nggak ada ya sesuai dengan kreativitas kamu. Minimal ada nama kamu, kemudian ada ngasih tahu ini apa maksud dari emailnya ini, dan posisi yang kamu lamar. Dea underscore lamaran kerja underscore customer service misalkan gitu. Terserah kalau memang nggak disuruh gitu. Kayak gitu ya. Tapi jangan pernah ngosongin body email. Konyol kalau body email dikosongin itu gitu. Perusahaan gede pasti nge-skip gitu pasti. Gitu. Kecuali kamu orangnya Oke, Pak. punya pengetahuan satu-satunya gitu ya. Nah, itu beda lagi tuh. Dan secara umum ya nggak mungkin lah. Oke? Terus apa lagi yang pengen kamu diskusikan? Untuk selanjutnya itu HR itu lebih menarik menerima CV yang ATS atau yang kreatif ya Pak. Kan secara itu katanya untuk CV ATS itu bisa mudah di screening ya Pak. Oke, CV mana ATS friendly atau kreatif yang lebih menarik? Jawabannya dua-duanya. Sampai detik ini, kedua CV itu tetap masih berlaku. Yang jadi masalah, yang namanya ATS itu dipersiapkan untuk dibaca oleh sistem dulu. Jadi setelah dibaca oleh sistem, di filter namanya juga ATS Applicant Tracking System. Ada suatu sistem yang untuk mempermudah rekruter menyaring potensi-potensi yang ada lewat kata kunci tertentu. Nah, disebut ATS friendly, disebut kenapa friendly? Karena mudah mudah untuk dibaca, mudah untuk nyaring. Biar apa? Jangan sampai overload lamaran banyak, orang-orang hebat nggak keproses, makan waktu, nggak efektif, dan lain-lain kayak gitu. Nah, begitu kamu mau memutuskan menggunakan CV kreatif atau ATS friendly, pahami dulu. Kalau kamu ngirim lamaran langsung yang diterima sama rekruternya, misal kamu ada via email atau di DM sama rekruternya lewat WA mungkin atau lewat LinkedIn biasanya gitu kan. Ya udah kamu pakai yang kreatif boleh, ETS friendly juga boleh gitu. Tapi jawaban simpelku kalau kamu mau nggak perlu mikir ganti-ganti tipe CV ya udah bikin ETS friendly aja. ETS friendly itu mau via manapun juga enak gitu. Itu aja sih. Intinya tuh sebenarnya bahkan gini ya, CV kreatif itu dia juga bisa loh dibaca pakai sistem ETS friendly sebenarnya. Nanti kalau kamu udah lebih advance, nanti kamu, ya aku nggak ceritain banyak ya gitu. Pernah aku nguji beberapa kali itu CV kreatif, nilai skor ATS-nya tuh lebih tinggi dari CV ATS sendiri. Karena yang jadi masalah itu bukan cuma dari formatnya, tapi dari kata kunci yang tertulis di dalamnya. CV-mu udah model ATS friendly, kalau kata kunci di dalamnya itu miss, kurang, dikit, minimalis gitu, ya percuma gitu. Nanti nggak kebaca kayak tadi gitu. Pahami dulu kaidah penulisan ATS friendly gimana, biar nantinya tetap menarik. Kreatif juga sama, kayak gitu sih. Oke? Ada Oke lagi ya Kak. pertanyaan? Oke, Kak. Apalagi? Untuk CV itu berarti nggak diwajibkan untuk ATS ya kan, tetapi kalau misalkan untuk mempermudah bisa ATS juga. Tetapi dalam ATS itu kan kita tuh misalkan banyak nih Pak pengalamannya, jadi kan kita untuk kinerja kayak gitunya diuraikan ya Pak. Itu tuh lebih dari satu Hmm. lembar, apakah itu diperbolehkan Nih, ya aku atau kasih gimana tahu Pak? ya. CV boleh 1 sampai 3 halaman. Diingat-ingat ya. CV boleh dari 1 sampai 3 halaman. 1 sampai 3 halaman ini bukan kewajiban tapi rekomendasi, sangat direkomendasikan. Artinya nggak usah maksain diri ngejar halamannya. Kalau 1 halaman nggak cukup, jadikan 2 halaman.
daripada yang harusnya ditulis malah nggak ditulis gara-gara halamannya nggak cukup. Daripada yang harusnya dijabarkan malah nggak dijabarkan. Banyak kekurangan di situ. Orang punya pengalaman banyak hanya karena pengen CV-nya dipaksakan satu halaman, yang penting-penting nggak ditulis. Ya mana kita tahu kamu pengalamannya sebanyak itu. Ya nggak? Balik lagi ke tadi. Kita akan dinilai dari apa yang tertulis. Pengalamanmu ada 100 poin, yang ditulis di CV cuma 60 poin, aku terima. Ya yang aku pikir adalah ya ini. Ya nggak? Kan nggak mungkin kalau ini Dea nih mukanya kayak jenius nih. Oh berarti ini pengalamannya banyak. Masa gitu? Kan nggak gitu. Ibaratnya gitu. Jadi kita harus bijak dari sisi situ. Jadi boleh 1 sampai 3 halaman. Ingat ya, kata kuncinya dimasukkan. Kalau kamu sudah punya pengalaman yang bisa dijabarkan, misal pengalaman kerja, ya bisa kantoran, bisa yang freelance, part-time, entrepreneur, terserah. Atau magang, itu kan sudah bisa dijabarkan. Silahkan jabarkan, biar mengandung kata kunci. Ingat dijabarkan, kalau ada singkatan dijabarkan, jangan disingkat. Gitu. Nah, itu dijabarkan. Jabar buat apa? Biar kamu menonjolkan tanggung jawab yang pernah kamu miliki, yang pernah kamu emban, kemudian prestasi yang kamu miliki, kemudian skill yang dimiliki setelah kamu punya pengalaman itu tuh apa gitu. Itulah gunanya dijabarkan gitu. Mungkin kalau CV orang-orang tahun-tahun dulu tuh tahun 1900-an sekian atau 2000 sampai kurang dari 2010 ke belakang ya, nulis cukupnya aja cuma kerja di sini sebagai ini kapan sampai kapan gitu-gitu doang. Penjabarannya nanti kalau di interview baru diceritakan. Itu tipe dulu. Tipe sekarang dijabarin. Kayak gitu. Oke. Oke. Terus apalagi yang mungkin kamu masih bingung? Kalau CV itu kita misalkan mau melamar ke perusahaan, tapi perusahaannya tuh menurut kita tuh yang nggak besar-besar banget tuh Pak. Itu tuh untuk CV-nya itu lebih baik pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya Pak biasanya. Oke. Jadi gini, penentuan bahasa itu disesuaikan dengan lokernya. Aku nggak ngelihat perusahaan itu gede atau enggak. Aku selalu melihat perusahaan itu pasti punya potensi tumbuh besar. Karena perusahaan kecil bisa jadi gede, perusahaan gede juga bisa mati gitu. Tapi semua tuh pasti punya potensi yang besar. Jadi kita harus perlakukan sama. Jangan pandang negatif atau pandang ini gede ini kecil dulu. Nah, yang kedua adalah pada saat kita ngelihat ada loker, gimana penggunaan bahasa? Urutan nomor 1, ada hierarkinya. Nomor 1 adalah gunakan bahasa yang disuruh sama mereka apabila memang disuruh. Jadi beberapa informasi lowongan pekerjaan itu kadang tuh ada arahannya. Nggak semua loker, ini sedikit sih. Misalkan silahkan kirimkan CV berbahasa Inggris ke sini gitu. Nah itu kan disuruh tuh. Ya udah ikutin. Pokoknya kalau di poster loker itu nyuruh dengan bahasa tertentu, ikuti. Nomor 2, gimana kalau di posternya nggak ada arahan bahasanya? Yang kedua adalah kamu cari potensi pamer. Pamer kemampuan bahasa. Apalagi itu dibutuhkan. Contoh, ada informasi lowongan pekerjaan. Posternya pakai bahasa Indonesia. Posisi yang dicari itu adalah translator bahasa Mandarin. Kualifikasinya ini. Terus ada tulisan mampu berbahasa Mandarin aktif gitu. Coba dipikirin gitu. Kamu lihat, oh ini lokernya bahasa Indonesia. Yang dicari translator bahasa Mandarin. Kualifikasinya harus jago bahasa Mandarin. Lah bukankah itu apa namanya? Potensi buat kamu pamer bahwa aku bisa gitu. Gitu loh maksudku. Lihat potensi buat pamer dulu. Show off, kamu punya kelebihan. Kalau potensi itu juga nggak kamu lihat, nomor 2, ke nomor 3. Gunakan bahasa yang setara. Kalau lokernya bahasa Indonesia, kirim bahasa Indonesia. Kalau lokernya bahasa Inggris, ikuti bahasa Inggris. Lokernya bahasa Jepang, ikuti balas bahasa Jepang. Tapi kadang loker yang setara ini, bahasa yang setara itu bahasa asing dan kamu nggak bisa. Wah, aku juga nggak bisa bahasa Inggris. Baru urutan keempat adalah gunakan bahasa yang kamu bisa dan terbiasa. Gitu. Jadi kalau kamu nanya sama orang, ditanya, kamu apa lamaran pakai apa ya, CV pakai apa ya?
udah pakai bahasa yang bisa dan terbiasa dulu. Artinya di antara 4 stage tadi kamu diarahin ke yang nomor 4 gitu. Kalau misalkan nanti langsung ngikutin tahap nomor 4 ini boleh nggak? Ya boleh. Tapi maksudku kenapa yang tahap atas-atas ini nggak diupayakan dulu? Ada potensi buat kamu show off nih misalkan. Lokernya tulisannya bahasa Indonesia, terus yang dibutuhkan guru SMA bahasa Inggris, kualifikasinya ini. Bukankah mendingin kamu langsung kirim lamaran bahasa Inggris aja sambil dilampirin hasil TOEFL dan teman-temannya gitu. Gitu. Jadi jangan buru-buru ke level ya pakai bahasa yang biasa aja, bisa dan terbiasa aja gitu. Kalau yang atas-atas bisa diupayakan, kenapa enggak gitu loh. Lah ngapain kita mengupayakan itu, Kak? Lah karena tadi, suka nggak suka, kita akan dibandingkan dengan kandidat lain gitu loh. Makanya ini momen kita pamer, bukan takut-takut. Tapi aku nggak bisa bahasa Inggris, ya belajar jangka panjangnya. Jangka pendeknya ini ya follow up dulu gitu. Ya kan? Gitu. Itu sih. Oke. Terus apa lagi yang secara umum? Oke, Pak. Berarti kalau misalkan kita mengirimkan yang apa lamaran itu nggak hanya cukup CV aja Pak yang dilampirkan itu. Kayak misalkan semacam berkas-berkas lainnya kayak sertifikat itu diwajibkan apa enggak ya, Pak? Jawabannya satu, kalau diminta langsung di lokernya, maka ikutin aja. Jadi kalau ada permintaan dokumen detail yang ditulis di lokernya, ikutin. Tapi kalau permintaannya itu nggak detail, misalkan silahkan kirimkan CV dan berkas lainnya ke sini, silahkan kirimkan berkas lamaran, silahkan kirimkan CV DLL. Kan kita nggak tahu tuh DLL itu apa, maka jangan cuma dikirimin CV. Bahkan kalau ada loker tulisannya silahkan kirimkan CV ke sini, tapi via email. Saranku, jangan cuma ngirim CV, dokumen lain juga kamu kirim. Kalau nggak kepake juga paling nggak dibaca. Gitu. Banyak orang kesalahannya juga di sini. Padahal via email, silahkan kirimkan CV ke sini. Ngirimnya CV aja, nggak banyak yang manggil. Karena kurang meyakinkan, kadang kan butuh dokumen pendukung. Gitu. Padahal tulisannya silakan waktu aku tanya, iya Kak, karena disuruhnya cuma ngirim CV aja. Oke, tapi via apa ngirimnya? Email. Terus aku cari, nanti kamu cari di LinkedIn banyak loh. Itu bahasanya silahkan kirimkan lamaran ke sini. Kalau ada yang tulisannya silahkan kirimkan CV, kamu cuma ngirimkan CV aja. Kalau yang tulisannya silahkan kirimkan lamaran, kenapa kamu nggak ngirimkan surat lamaran aja? Nggak usah ada CV-nya. Ya nggak? Hmm, Gitu loh. iya Jadi iya. jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu bahasanya gitu. Nah, faktor apa ini? Faktor platform tadi. Kalau via email, kan kamu bisa tuh attach attach yang lain. Memungkinkan ya nggak apa-apa. Nanti ada tuh yang misalkan lewat website perusahaan yang diunggah tuh apa. Kan ada tuh kayak form online, terus nanti apa yang diunggah ya ikuti aja yang ada di situ. Gitu. Tapi aku akan Kalau menekankan yang via misalkan email ini, itu. Kenapa? kalau misalkan via email kan misalkan kita eh, apa melampirkan kayak semacam KTP atau KK gitu itu diperbolehkan nggak sih Pak? Kan ada Dokumen nomornya. dokumen pribadi tidak usah dikirimkan di saat mengirimkan lamaran kerja di awal gitu. Oh, oke oke. KTP, KK, SIM, apalagi tuh BPJS, Mm-mm. NPWP, akte lahir, buku tabungan, itu ntar-ntar aja itu gitu. Berarti Walaupun beberapa ada yang cukup harus kamu siapkan itu ya. Misalkan kalau kamu ya. datang ke job fair tuh, paling nggak ya kamu bawa, barangkali di tempat kan juga diminta gitu. Berarti cukup ijazah sama transkrip nilai itu juga udah memadai ya Pak sama SKCK. Boleh. Atau kalau kamu punya portofolio nggak apa-apa, lamaran CV portofolio gitu. Itu yang Hmm. paling kuat tuh, bikin Untuk portofolio. portofolio dia mau tanya Pak, kan misalkan kita udah melaksanakan salah satu proyek ya Pak, itu tuh portofolionya itu harus berbentuk gambarnya apa linknya aja cukup? Tergantung desain portofoliomu. Kalau memang yang kamu lamar itu sesuai dengan project itu ya project itu kan dijabarin kan ya final projectnya gitu. Ya sekedar gambaran stage-stage-nya terus hasilnya gimana gitu kan. Gitu. Malah gampang itu.
Tapi kan tadi balik lagi, ada orang yang bikin portofolio itu ibaratnya hanya secara umum aja karena nggak ada project gitu. Jadi dia menggambarkan momen, tapi ada orang yang punya project, ada karyanya yang bisa ditaruh gitu. Nggak apa-apa gitu. Kalau memang itu memang projectnya butuh dijabarkan dan itu menjual, ya kenapa enggak? Skenario projectnya tuh gitu ya. Ya, oke Pak. Berarti nggak hanya berupa link aja ya, tetapi bisa dijabarkan dengan berupa gambar ataupun uraian pekerjaan yang pernah kita jalani. Ya, barangkali nanti kalau yang link aja itu, linknya kamu taruh di CV-mu. Gunanya buat apa? Kalau kamu ngirim lamaran hanya CV doang. Jadi begitu orang buka CV-mu, di situ ada, misalkan ada email, ada LinkedIn, terus ada portofolio, ada linknya tuh, misalkan Google Drive gitu, boleh. Karena kamu nggak ngelampirin portofolio. Tapi kan ada momen di mana, misal kamu daftar graphic designer gitu-gitu atau apa kayak misalkan yang harus ada portofolio digitalnya yang kelihatan. Nah, itu jabarin kan berarti ya ikut dilampirin ya. Kayak gitu nggak cuma linknya aja gitu. Nanti kamu paham kok journey-nya, kapan harus dilampirin, kapan kapan enggak, itu trial and error aja itu masing-masing orang. Ya, oke oke Pak. Terima kasih ya Pak atas masukannya, sangat bermanfaat sekali buat Dea. Oke, Mungkin ada untuk teman-teman juga yang mau belajar. oke. Ada pertanyaan lagi nggak yang sifatnya general atau umum? Kalau nggak ada, kita Mungkin masuk sesi cukup detail. Pak. Cukup? Cukup? Oke. Oke, nah, kalau cukup kita masuk ke sesi, sorry nggak usah di mute. Bentar Nah, Pak, dia ada ini dulu. Mau tutup itu dulu pintu ya Pak, bentar. oh ya udah, oke.